Karakter People, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini kita kembali dengan Bung Chandra. Chandra ini Ya, adalah seorang founder dari Gencre ya, yang sebelumnya betul. kita pernah bahas di podcast sebelumnya dengan Eliora. Ya, Gencre itu adalah gen kreatif ya, Mas gen Chandra? kreatif pakai V. Oh, pakai V ya? Ya, Oke. pakai V. Oke. Nah, ini Bung Chandra sendiri, mungkin kita sebelum ke arah wilayah-wilayah yang kreatif nih, Bung Hmm, Chandra. Ini kayaknya kan dirimu juga seorang sains ya, ya, biologi juga ya. dari biologi. Ya, kemarin kayaknya baru sidang juga ya. Baru sidang, Oh, alhamdulillah baru alhamdulillah. selesai. Nah, ini Bung Chandra, kamu kan seorang mahasiswa nih. Oke. Nah, ini dengan adanya sebuah hal kreatif atau semacam jasa PH ya, Ya, yang bergeraknya unik, tidak hanya di bidang jasa konten video saja, betul. tetapi ada sebuah niche tersendiri ya. Ya, Ya, yang di dalamnya itu kamu memberikan sentuhan science communication. betul. Nah, itu gimana sih Mas? Mungkin bisa diceritain nih hal-hal yang sering jadi sebuah challenging di dunia science itu gimana? Apakah memang dulu awal mulanya niche science Ya. communication di wilayah PH-mu itu ada karena sebuah ikan dari masyarakat yang Hmm, mungkin bahwa tentang ilmu-ilmu sains hmm, itu tidak bisa dicerna secara mentah-mentah atau ya, mungkin agak sedikit berat ya mungkin katakannya betul, akhirnya betul. mungkin melahirkan, mungkin bisa diceritakan nih Bung Chen. Oke. Jadi salam kenal dulu Ya, semuanya. Aku manggil apa nih? Sobat sobat karakter people ya. Karakter People. Oke, teman-teman dari Karakter People, aku sebelumnya berterima kasih dulu dari Mas Batiar sudah Ya, mengundang juga untuk bisa ngobrol-ngobrol diskusi ya, hangat ini. Jadi kenalin, aku Chandra, aku dari mahasiswa Fakultas Biologi. ya, ya. Terkait dengan Gencre tadi ya Mas. Jadi Hmm, awal mulanya tuh kita memang berdiri untuk ya, awalnya dari iseng-iseng aja, iseng-iseng hmm, kita bikin video bareng. Dulu namanya juga bukan Gen Kreatif, itu Jin ya, Cinema. oke. Terus karena kebanyakan diplesetin jin tuh maksudnya jin ya, jadi kayak dikiranya kita buat bikin video-video horor gitu kan. Jadi Oke, kayak, wah kita rename deh, rebranding. Terus kalian kita nyari-nyari orang yang benar-benar mau komitmen gitu. oke. Dan akhirnya dari beberapa orang jadi 7 orang. Hmm, Nah, terkait dengan science communication, sebenarnya awalnya juga kita nggak kepikiran buat bikin PH atau agensi yang memang bergeraknya di bidang science communication. oke, oke. Tapi setelah di profiling, kok Hmm, ternyata klien-klien yang masuk itu ngomongnya tentang akademik semua nih oke, gitu. Jadi ya, kayak dosen-dosenku kebanyakan juga mereka kan dituntut juga, bukan dituntut ya, diharuskan lah ya, ya ya, ya. bahasanya untuk uh, mempromosikan publikasi mereka melalui Oke, video oke, gitu. oke, Yang mana itu jadi output mereka tuh sekarang trennya udah bukan jurnal lagi tapi udah berupa video gitu. Jadi oke. mungkin ini langkah baik juga dari pemerintah atau institusi pemberi dana dari penelitian ya supaya Hmm, mereka bisa mempublikasikannya secara leluasa dan oke, oke. orang-orang juga bisa mengerti apa yang Hmm, mereka kerjakan gitu. hmm. Nah akhirnya dibuatlah video-video kayak gitu. Cuman waktu itu ketika klien pertama kami dari dosen biologi itu kayak dibikin coba bahasanya agak lebih mudah supaya Hmm, orang-orang juga bisa paham dan hmm. itu cukup challenging juga ya di Oke, kita oke. ya. Akhirnya gimana tantangan aku sendiri sebagai jujur kalau aku di Gencre sebagai penulis dan Hmm, kadang juga ngedirecting juga. hmm, Jadi ya, tantangan dari penulis itu sendiri adalah bagaimana caranya tidak oversimplified, hmm, oversimplification gitu, hmm. dan tidak menghilangkan makna dari penelitian itu gitu. Jadi Oke, oke. akhirnya aku pikir kayaknya lebih baik kita tetap menghadirkan bahasa akademiknya Hmm, supaya memancing curiosity dari hmm. teman-teman penontonnya, Oke. sekaligus kita juga memberikan analogi gitu. Jadi memberikan analogi yang memang make sense gitu. Ya, ya, ya. Kayak mungkin aku kasih contoh konkret, aku pernah ikut lomba Pangenom, jadi lomba kompetisi video, terus kita ada istilah namanya Pangenom, terus Ya, ya, kita mengangkat, kita bikin istilah baru namanya Pangenomisme. Itu kan ya. kayak isme itu kan sebuah gerakan gitu Hmm, atau hmm, sebuah idealisme. Jadi hmm, hmm. supaya orang-orang juga ngerti, oh ini tuh kita sedang menyuarakan isu-isu Pangenom gitu. Oke, oke. Jadi contoh lain misalkan kayak aku mencocokologikannya dengan bahasa-bahasa yang lebih puitis, Hmm. misalnya kayak Panjenengan itu kan tentang satu variasi genetik dari semua individu atau apa ya? Misalnya kita manusia nih, Kalau kita genom itu apa sendiri nih? genom Genom itu itu, hah? genom itu sekumpulan gen-gen ya. Oh, oke, 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 oke. nah jadi kayak
poolnya Oke. gen-gen kita nih semua nih, nah kita Heeh. ke genom nih gitu. Itu disebutnya adalah istilahnya genom. Ya, genom. Oke oke. Kalau gen itu satu satu gen aja gitu. Jadi Oke. misalkan gen, rambut, Mhm. gen mata, kayak gitu. Nah, Oke. pangenom itu maksudnya kita mencoba untuk, eee, apa ya namanya, ada banyak banget variasi genom di seluruh individu. Jadi kalau Mhm. misalkan saya dan Mas itu Iya. banyak, terus nanti cara kita memperlakukan, untuk misalkan precision medicine, kalau Mhm misalkan pernah mhm. dengar istilahnya untuk penyakit kayak Iya gitu-gitu, iya. kita harus melihat secara menyeluruh, nggak cuma Oke. dari satu, Oke. satu spesies, satu individu aja Ya, gitu. berarti setiap individu itu tidak hanya satu gen saja ya, Mas, ya? Iya, betul. Oke, karena itu faktornya apa saja, Mas, kira-kira? Kok bisa dia, apa namanya, yang mempengaruhi bahwa dari tiap individu Mhm itu mhm. tidak hanya satu gen saja? Atau memang itu udah ada bawaan-bawaan atau gimana biasanya? Oke, jadi kalau kita kan, terlahir nih, kita udah Ya banyak banget gen-gen kan di dalam ya tubuh ya. kita, Mhm, jutaan mungkin ya. mhm mhm. Ada gen yang ini kalau istilah di biologi itu ada gen yang memang benar-benar aktif meregulasi sebuah ekspresi tertentu, Oke. ada yang memang gen itu tidak aktif atau tidak dikodekan gitu. Jadi Oke beda-beda. oke. Nah, mungkin singkatnya aja, kalau gen kita tuh pasti dipengaruhi banyak banget kan sama gen yang lain. Misalkan Ya, tangan kita begini dipengaruhi oleh gen apa, atau oke. bahkan beberapa gen. Jadi Mmm, kita terbentuk satu tangan kayak gini aja iya mungkin bisa jadi diregulasi oleh beberapa gen. iya. Nah, pangenomisme itu hadir untuk, sebenarnya tujuannya untuk kebanyakan orang tuh dari dunia medis gitu ya, Oke dari oke. dunia medis untuk mencoba mencari solusi obat Mhm precision medicine mhm. supaya kita tuh, ngelihat orang obatnya nggak cuman itu doang. Jadi misalkan Oke. Mas Bahtiar nih, Iya iya. kita harus profiling dulu nih, oh Oke oke. gennya kayak gini kayak gini kayak Oke gini. oke. Oh, berarti kalau pakai obat ini belum tentu bisa sukses nih buat menyembuhkan penyakit itu. Jadi kayak Oh, iya iya iya. harus dimodifikasi lagi. Jadi Mhm. namanya makanya ada istilah personalized medicine seperti itu. Mhm. Nah, kita mencoba membawa itu lebih ke arah, bahasanya kita lebih apa ya, lebih friendly dan Iya iya. orang bisa nerima. Kayak aku mencoba mentranslate itu seperti, ya, manusia itu kan kompleks, Mmm. eee, manusia itu seperti satu tetes samudra gitu. Oke oke. Iya Jadi iya. kayak aku mencocokologikan itu dengan, buku-buku yang udah aku baca juga, contohnya dari Jalaluddin Rumi, supaya agak terdengar puitis tapi juga bisa gampang dimengerti gitu. Mhm Jadi mhm. sebenarnya poinnya adalah kita mencoba untuk memberikan mereka itu bahasa-bahasa yang mudah, dengan analogi yang mudah juga, tapi tidak mensimplifikasi si, sains itu sendiri Oke gitu. oke. Ya ya. Berarti, di sini adalah menerjemahkan Menerjemahkan, ya, ya, dalam bentuk visual ya, visual, visual. betul. Karena orang kalau hanya membaca saja tidak semua orang itu Ya, mau ya. Kalau betul, visual dengan tata cara gambar yang menarik, itu pasti betul, akan memudahkan ya. ya, Mungkin dengan ada sentuhan jokes, tapi inti sari dari ya, sebuah setnya itu sendiri tidak hilang ya, Mas, ya? ya, Oke, betul. berarti, ending-nya nih kalau untuk dari science communication ya, Mmm, itu kan nanti rata-rata, output-nya adalah dalam bentuk video ya, visual ya? iya. Oke Kalau di Gencraft sendiri sebenarnya, kita buka beberapa layanan juga, ada kayak oke, bikin research poster. Biasanya ya, kan kalau mau dimajuin ke pameran-pameran itu mmm, penelitiannya, mmm, dosen-dosen juga selain nunjukin video, ada oke juga research poster gitu kan, sebagai oke, rangkuman mmm, alur penelitiannya, hasilnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Jadi mereka, biasanya tuh selalu membuat poster juga gitu. Jadi oke, kita juga buka layanan kayak desain gitu. Yang oke. penting yang berbentuk visual Ya gitu. ya, oke, visual, bisa bisa video, Ya, bisa ilustrasi, atau ya, yang lain-lain ya, betul. oke. Nah nah ini kita sebelum ke wilayah yang lebih mendalam tentang genre nih, Mas. Nah ini mungkin, saya ada beberapa pertanyaan tentang bahwa, kenapa sih, sains itu di wilayah internal itu terbentuk, dengan bahasa-bahasa yang mungkin cenderung condong lebih berat ya? Atau Mhm, memang itu bahasanya memang mendalam atau bagaimana ya? Tapi kenapa kok rata-rata orang luar sana itu memahaminya itu bahwa itu sebuah bahasa yang terlalu berat gitu. Contoh mhm. kayak kebiasaan anak muda ya. Mhm mhm. Eh, Anak muda zaman saat ini kan mungkin lebih suka atau tertarik dengan wilayah hiburan yang mungkin contoh kalau kita mau menonton musik gitu, Mhm mhm. kan orang nggak mikir nih, Mhm tertarik aja gitu. mhm. Ya dengan catatan everything di sana juga
ada berdesak-desakan atau yang Ya, lain-lain gitu kan, ya, ya. ada hal yang mungkin pada tanda kutip yang bisa menjadi penghalang juga. Nah, ini Betul. kan sense kan juga penting nih Mas, Ya, terkait informasinya, terkait penelitiannya, karena dia betul. mengalami pengulangan dan juga percobaan selama beberapa tahun ya biasanya ya. Iya. Nah, kenapa orang-orang justru yang pada umumnya Hmm, ya, yang mungkin dia tidak pada bidang itu betul. cenderung malah lebih mempercayai mungkin tanda kutip informasi hoax atau mungkin informasi-informasi umum yang mungkin disebar di WA grup keluarga yang mungkin itu tanda kutip sumbernya belum jelas gitu loh. Ya. Padahal terkait sains sendiri kan dia malah sudah ada beberapa uji coba dengan sumber Hmm, yang jelas dan dia memang informasinya itu bermanfaat untuk mencari solusi gitu loh Mas. hmm, hmm. Kira-kira tantanganmu itu sebenarnya titik temunya di mana nih Mas kira-kira? Oke, pertama mungkin dari ranah tadi sains Ya, dulu ya, ya. ya, ya, Kalau aku mandangnya sih terhadap bahasa-bahasa akademik yang ya, cukup belibet gitu ya, 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 cukup tinggi. ya, Kalau menurutku kayaknya sih ya, hmm, itu kebanyakan memang sains itu kan banyak juga ya. Ada hmm, berbagai bidang ya, ya, dari Mas sendiri teknik ya, gitu, ya, aku sendiri dari biologi. ya, Tidak bisa bahasa diksinya itu hanya disimplifikasi dengan bahasa yang mudah ya, gitu ya. pertama. Hmm, Karena takut ada terjadi pergeseran makna. oke, Jadi ada apa ya istilahnya ameliorasi atau peorasi. Jadi hmm, kayak hmm, butuh butuh salah satu term yang memang bisa mendefinisikan suatu perkara atau suatu penemuan itu sendiri. oke, oke, Nah, itu untuk yang pertama kenapa mungkin akademik itu juga bisa bahasa-bahasa yang akademik itu bisa muncul. hmm, Terus kemudian juga untuk terkait dengan hoax ya, misalkan kayak hmm, kok orang kebanyakan percaya ya misalkan sains-sains yang udah diterjemahkan mereka lebih mudah percaya padahal belum tentu ada apa ya referensi yang pasti gitu hmm, dan mungkin secara maknanya menarik nih tapi karena orang-orang lebih suka bahasa yang lebih mudah jadi kayak wah malas deh baca-baca jurnal gitu ya, mending iya, baca iya, di benar-benar, Instagram aja hmm, gitu kayak ya, kan banyak kayak penelitian ya. yang singkat misalkan Kadang kan kayak banyak dibelok-belokin iya gitu kan, dibelok-belokin ya kan juga itu kan, untuk terkait mungkin marketingnya juga ya, kan ya marketing, ada sisi bisnisnya di situ ya, kayak ya, ya, wah biar orang-orang ini juga kan mau hmm, kayak studi membuktikan secara psikologis kalau misalkan pasangan gini-gini gitu ya. jadi kayak Itu itu kan kan belum cukup tentu benar cukup juga, iya ya kan. nah itu sebenarnya kalau untuk emang dari aku pribadi juga tidak menyarankan ya untuk apa ya mengkonsumsi konten-konten yang hanya cuman kayak ya Ya segitu-segitu aja sepotong ya, ya dan kalaupun memang beneran kita juga harus cross check nih sebagai orang-orang apa hmm, ya jadi kalau dari aku sendiri kita tuh pengen menerjemahkan sains tapi berdasarkan referensi yang konkret oke, tentunya, oke, tapi kita juga tidak menyarankan teman-teman untuk melihat konten dari misalkan yang kita buat nih, hmm, yang udah kita buat, yang udah kita mudahkan lah bahasanya, itu langsung percaya segitu aja gitu. ya, Kita ya, juga hmm, sebagai uh, apa ya viewers gitu ya hmm, juga harus cross check gitu hmm, dari referensi yang udah dibentuk gitu. oke, oke, Nah mungkin kebanyakan dari hoax-hoax itu tuh kebanyakan mereka tidak mencantumkan referensinya mungkin ya itu yang biasanya, menjadi tantangan kan kayak cuman ya udah langsung overclaim Nah aja itu kadang masyarakat kan langsung percaya tuh. betul Padahal kadang kalau untuk bacaan-bacaan yang penelitian yang mungkin trial errornya udah ya lebih banyak, mereka malah cenderung kayak baca separohnya aja belum kelar gitu loh kasarnya. betul Itu loh, itu itu kan yang cukup ya, mungkin kalau gimana ya kalau dari aku sih kalau seumpama memang misalkan udah sumber terpercaya ya, ya, ya. terus udah disederhanakan Hmm. at least setidaknya jadi konsumsi pribadi aja lah nggak usah Ya kayak benar-benar. kita sebarkan terus Hmm. kita persuasi Ya, orang-orang ya, nih ya, kita ngajak benar. orang supaya percaya Hmm. juga Hmm. gitu jadi memang sebenarnya kalau untuk sains itu harus benar-benar kita sendiri penasarannya tuh harus sampai titik terakhir gitu, jangan Hmm. cuman di kulitnya aja gitu. Ya, ya, Kalau cuma sekedar kompleks. wawasan ya udah nggak Ya, kita nggak memang perlu. kompleks ya. Karena kita Betul, memang nggak bisa ngontrol kondisi eksternal di luar diri ya kita, tapi paling tidak kan dari penjagaan diri kita harus lebih betul, teliti ya Mas ya, ya dari wilayah-wilayah itu ya. Nah, betul, berarti ini nanti perannya untuk genre itu dari science communication itu adalah membentuk hasil-hasil ilmiah yang dari sains itu, yang ya, tadi mungkin secara bahasa akademik dan juga padat atau mungkin berat gitu, hmm, dikonversi ke wilayah-wilayah yang bisa diterjemahkan oleh masyarakat umum atau ya mungkin orang betul, yang tidak berkuliah pun dia bisa memahami ya. ya
melalui betul, cara-cara betul. visual. Jadi kita Heeh, menjadi jembatan dari mereka oke, supaya orang-orang tertarik buat ngelihat penelitian ini oke, gitu. oke, Jadi nanti seumpama sudah mulai, oh ternyata bisa ya begini 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 begini, terus nanti mereka baru bisa arahkan baca jurnal ya, baca oke, penelitian aslinya seperti oke, itu. Jadi takutnya kan orang-orang ketika udah kita ya udah kita pakai bahasa akademik aja, kita apa namanya visualnya hmm, kita nggak usah terjemahin lah intinya. Jadi kayak hmm. takutnya orang-orang juga nggak paham dan udah keburu bosan duluan Ya, kan. ya, Jadi benar, memang benar. ada harus dipoles Hmm, sedikit hmm, dari sisi hooknya kayak hmm, gitu-gitu sih, harus hmm, hmm, brainstorming hmm, lebih dalam. hmm. Ini kalau dari Bung Chandra sendiri nih, Bung. Ini kalau di wilayah biologi itu sebelumnya dapat insight apa aja nih? Kayak kemarin si Eliora kan dia mungkin dengan beberapa kegiatan Hmm. internasionalnya ya. Kalau Hmm. dari Bung Chandra sendiri, selain dari wilayah-wilayah kreatif itu Hmm. dapat insight apa aja nih di pengalaman-pengalamannya? Kalau di biologi dulu aku Ya, cukup sama Elior juga ya, aktif ya. di BEM, Oke. terus pernah sekali student exchange ke Heeh. Jepang Oh, waktu ke itu, Jepang. tapi kayak cuman short term gitu sih, Hmm. cuman 10 hari gitu. Hmm. Tapi kita belajar tentang genetika, sorry, teknik-teknik molekuler gitu sih, jadi Oke. cukup menarik. Oke. Kalau di Jepang gimana tuh, Bang? Kita mungkin spill singkat aja ya. Ya, Melihat di sana itu bagaimana tentang biologi-biologi yang ada di sana, tentang molekuler dan yang lain-lain. cukup maju sih teknologinya. Nah, Aku waktu itu ke Yamagata University. oke. Kalau aku lihat sih di QS ranking pada tahun itu ya, aku nggak Hmm. tahu tahun Hmm. ini. Itu masih belum masuk top 10 university-nya mereka di Jepang, tapi Oke, oke. menurutku secara fasilitas teknologi cukup maju lah. Bahkan menurutku hampir Oke. setara dengan di UGM sendiri Oke, yang oke. notabene sudah Nah, fakultas terbaik gitu ya, oke. fakultas biologi terbaik Hmm. se-Indonesia gitu. Hmm. Jadi kayak menurutku orang Jepang cukup disiplin dan Hmm. memang mereka juga sangat aware gitu ya dengan Hmm. pendidikan dan Oke. teknologi gitu. Rata-rata yang dibahas di sana apa nih? Yang tentang biologi pada waktu itu yang mungkin sedang ramai atau mungkin Hmm. lagi apa ya, arahnya itu ke arah situ semua tentang biologi itu apa di sana? Kalau waktu itu molekuler sih, jadi kayak Molekuler. sequencing, Oke. bagaimana cara sequencing, terus kita bagaimana cara identifikasi suatu spesies Hmm. gitu. Hmm. Karena kan di era sekarang kayak sequencing cukup penting juga ya. Ya, ya, Kita ya, ya. melihat keterkaitan si tadi ngomongin gen Ya, juga ya. nih. Hmm. Kita misalkan mau tahu, oh misalkan kalau waktu di Jepang itu tentang tanaman ya waktu itu Hmm. aku. Oh kita pengen tahu nih gen mana yang aktif dalam dia tahan terhadap cekaman. Cekaman itu kayak misalkan kekeringan. Hmm. Jadi mana nih gen yang aktif nih supaya kalau kita tahu gen mana yang aktif mungkin bisa kita terapkan ke Oke, oke, tanaman yang lain kayak oke, gitu-gitu. oke. Makanya sekarang kan ada istilah GMO gitu ya, Hmm. genetically modified organism. Oke. Nah, itu juga ya itu salah satunya juga dari molekuler, Hmm. teknik-teknik molekuler Hmm. seperti itu. Hmm. Berarti kayak persilangan-persilangan gen untuk menghasilkan bibit-bibit yang baik itu bisa Ya, dilakukan ya? itu bisa juga Oke, dilakukan oke, terkait dengan pemuliaan kalau oke, istilahnya oke, gitu. oke. Kalau ini Bang, terkait di Jepang itu enggak ya membahas tentang terkait cloning-cloning yang kaitannya dengan entitas Oh, makhluk hidup. oh kalau cloning kita belum jauh sampai situ sih. Oke, Cuman oke. memang tapi dikasih tahu secara insight materi aja. Cuman Hmm. kalau untuk praktik itu kita teknik-teknik fundamental sih kayak bagaimana caranya kita melakukan elektroforesis, Oke. terus kita cara melakukan sequencing juga itu tadi Hmm. menggunakan alat-alat yang di sana gitu sih Oke, oke. kebanyakan Tapi lab-lab. kalau cloning itu kan beberapa kali percobaan kalau di dunia itu ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Betul betul. Atau mungkin dia berhasil tapi umurnya tidak panjang ya. Hmm. Rata-rata masih seperti itu ya sampai saat ini ya. Iya, karena mungkin karena kita kan banyak banget ya Iya, iya, gen iya. yang kompleks banget. Aha. Jadi kadang ada yang nggak match aja sih. Oke. Akhirnya jadi kayak Nggak sempurna ya mungkin nggak ya. sempurna terus Oke. akhirnya malah jadi ya acak-acakan gitu. Ya, Di oke, dalam oke. gen itu kan ada bahasa-bahasa itu Ya, ya, juga ya. termasuk ya kompleks Ya banget sih lumayan masih. kompleks lah. Oh, Oke, oke. Nah, ini Bang, mungkin dari ini kan ada mahasiswa, terus ada beberapa kegiatan ya yang terkait tadi di Jepang ya. ya, Nah, dari hal itu semua ini kan udah hampir ending ya, ya, ending di masa kuliah ya tentunya ya. ya. Tapi nanti apakah genre ke depan tetap akan lanjut atau bagaimana ini kira-kira Bang? Kayak kalau dari aku pribadi kita lanjut, cuman Oke. mungkin kemungkinan besar akan merestorasi atau menstrukturisasi lah. Kita Hmm. merubah-rubah anggota-anggota kita karena beberapa juga ada yang udah mau lanjut S2 atau
mau Oh, langsung kesibukannya udah kerja, beda-beda. beda-beda. Cuman kalau dari aku pribadi dan beberapa teman ada yang bakal lanjut. Ya, ya. Soalnya dosenku juga yang Hmm. cukup repeat order, Heeh. kayak ini kita penelitian 3 tahun nih, jadi masih ada 2 tahun lagi gitu. Kemarin kita baru project kali kan. Oh, begitu Kira-kira paket masih ya? bukan paket sih, lebih ke arah dia mau order kita lagi gitu Oh, di oke. tahun depannya. Oke, oke. Masih di Jogja nggak? Jadi kayak udah nanyain gitu. Oke. Jadi kayak menurutku cukup potensial lah untuk klien-klien dari Ya, ya. akademisi dan Ya, ya. para peneliti gitu. Ya, terus juga apa namanya? Secara jasanya kan juga keren ya. Maksudnya belum ada yang mungkin seberani ini untuk mentranslate dari wilayah yang Chinese tadi terus dikomunikasikan ke bahasa-bahasa yang Hmm, dipahami dengan betul. cara-cara yang tidak menghilangkan unsur intisarinya ya, Bang ya. Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira selama ini dapat tantangan apa aja nih Bang di wilayah Gengrek? Mungkin Tantangannya itu terutama di sisi produksi ya, karena kan kita produksi ya. bukan anak film, bukan Oke. anak multimedia. Itu nggak ada yang anak multimedia di dalamnya? Nggak ada. Oke. Kita bener-bener Otodidak ya? otodidak Oke. dan ya kalau ada rezeki aku kadang suka ikut workshop itu di Oke, oke. luar gitu. Mulai dari editing, mulai dari ya produksi. Dulu Hmm. SMA pernah sih ikut Hmm. produksi film terakhir perpisahan SMA gitu. Jadi Hmm. kayak awal mulanya tertarik dunia visual dari situ sih Oke, sebenarnya. oke, oke. Jadi kerjasamanya juga oke banget gitu. Oke. Aku suka banget. Hmm. Jadi tantangannya di produksi sih Oke. kebanyakan gitu. Berarti rata-rata di produksi ya. Kalau Iya, untuk job desk sama orderan itu udah otomatis ya biasanya ya. Apakah biasanya juga ada apa menawarkan juga kolaborasi kerjasama atau yang lain gitu ada nggak biasanya? ada waktu kemarin itu kita yang kalau yang cukup bergengsi itu kemarin sama Nutrifood, Oh, Nutriport. Tropicana Slim. Hmm. Tapi itu juga eventnya dokumentasi sih waktu itu. Oke. Dokumentasi mereka. Terus kita juga ada project buat produk photoshoot Hmm. itu sama salah satu bisnis dari Maso Game juga, Hmm. NutriPlate namanya Oh, kalau triple. pernah denger. Itu mereka kayak bikin piring tapi ada edukasi tentang gizi juga. Nah, Hmm. itu menarik juga kan. Maksudnya Hmm. kayak masih sesuai visi kita lah. Kita juga Oke, oke. ingin menyampaikan Ya, sains ya. gitu kan. Ya udah kita kerja sama bareng. Terus yang terbaru ini kita sama International Summer Course. Oke, internasional sama records Iya, ya. Nah, ini kan berarti yang kau gaungkan adalah science communication ya, Bang ya. Nah, betul. kalau jurusanmu sendiri apa? Biologinya? Spesifiknya? Biologi murni sih, biologi Murni ya? doang. Di dalamnya nggak ada pecahan-pecahannya Nggak ada. lagi? Jadi Oh, fakultas biologi, jurusan biologi aja. oke, oke, oke. Oke, berarti semuanya dipelajari ya? Mulai dari molekuler atau yang Betul, lain-lain gitu ya? betul. Oke. Cuman nanti paling di semester 5 udah mulai Ya. penjurusan kan. Kalau aku Oh, oke. pribadi di mikrobiologi. 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 Oke. Mikrobiologi itu berarti mempelajari hal-hal yang kecil-kecil itu ya, Bang ya? Ya, Mikro-mikro. dukunnya biologi lah. Oh, oke. Itu biasanya terlihat nggak toh kalau di mikroskop kayak gitu? Ada kita pakai mikroskop juga. Heeh. Biasanya kalau jadi ada istilahnya pengecatan gram. Jadi kita memisahkan bakteri yang gram negatif dan positif. Apa tuh negatif dan positif? Ya, Itu ada toh. Bakteri pun ada negatif dan positif. gram. Gram. Jadi itu dilihat dari berdasarkan struktur dinding selnya. Jadi Hmm. kayak biasanya nih ya kebanyakan yang patogen itu di gram negatif. Kayak gitu-gitu. Pembedanya gram negatif dan positif itu parameternya di wilayah apa nih, Mas? Di struktur dinding selnya sih. Oh, bukan di berat ya, karena berat kan susah banget ya. Iya, bukan, bukan, Oke, bukan. oke. Jadi kayak kalau di struktur aku lupa, aku Ya, mohon ya, maaf ya. kalau salah Nah, istilahnya ya. ya, ya. Tapi intinya di daerah luarnya atau ibaratnya kayak dindingnya lah ya. Kayak kalau kita mungkin kulit bahasanya. Ya, ya, Nah, kulit. dia itu ada tambahan lipopolisakarida di negatif, di gram negatif. Sedangkan kalau di gram positif tuh nggak ada. Nah, itu apa tuh yang bikin bedanya? Itu yang bikin bedanya terhadap resistensi juga. Resistensi antibiotik. Makanya kenapa kadang bakteri kebal, kadang Oh, bakteri nggak kebal, atau kadang bakteri tahan asam atau nggak oh, tahan oke. asam, Oh, tahan berarti ada panas. uji cobanya ya. Ya, jadi ibarat kayak pelindungnya lebih tebal lah karena ada si ini. Nah, itu pas kita uji gram, kalau di istilahnya tuh, kita bisa ngelihat nih, dia gram negatif atau positif. Nah, kalau biasanya kalau negatif warnanya merah, kalau positif warnanya ungu. Nah, itu bisa dilihat di mikroskop. Oh, ada parameter warna juga ya? Iya, Oh, oke, oke. Berarti lebih lebih enak ya kalau pembeda warnanya ada gitu. betul. Nanti kita bisa lihat dari situ. Tapi kebanyakan sih kita
Kalau mau dalam banget ya, pakai mau ngelihat ini bakterinya benar-benar spesies ini atau enggak, itu Hmm, pakai sequencing tadi, teknik molekuler tadi. oke, Makanya itu berguna banget sih oke, memang oke, di dunia oke, sains terutama biologi. oke, oke, oke. Karena itu hal-halnya kecil-kecil banget ya. Betul, Tapi jadi belum sampai atom kan ya? wah Oh, kalau lebih kecil banget. iya, Oke, oke, wah, oke, oke, oke. Ya wis, nggak apa-apa. mhm, Kan energi pun juga ada energi negatif, ada energi positif betul betul toh. Nah betul. itu kan kalau di wilayah fisika kuantum kan juga ada ya. Wah, Nah, ya itu menarik. lebih kecil lagi, Betul nggak betul. terlihat lagi Heeh ya. heeh heeh. Waduh, kalau ini mikrobiologi pun juga nggak kelihatan. Tapi Mhm, kalau pakai mikroskop, everything masih bisa kelihatan pun kelihatan itu pun. juga masih dianggap koloni, bukan satu Oh, bakterinya. oke, Jadi kalau sebenarnya ada yang dilihat dari langsung kita dari oke, cawan oke, Petri ya, oke, oke. yang bulat itu Hmm, kalau pernah hmm, lihat, familiar ya, hmm. itu kayak ada titik-titik kecil, itu pun masih dianggap koloni, Oh, bukan berarti bakterinya. bukan satu individunya Iya, ya? jadi Karena koloni kecil banget dari ya? beberapa iya, Iya, karena ya. kecil banget kan. Dan ada yang makhluk lebih kecil lagi, Hmm, si virus, hmm. itu kan lebih kecil lagi dari Oke, bakteri itu dan susah banget ya? ya, dan yang ya hebatnya ciptaan Tuhan ya, Hmm. bagi yang percaya Tuhan, Ya, eee, virus itu kan kalau dari sisi aku sebagai biologi, ini makhluk keren banget. Soalnya ya, dibilang makhluk bukan, dibilang bukan makhluk juga bukan gitu. ya, karena nggak kelihatan ya? Di kita Bukan, maksudnya, apa gimana? karena dia cuman punya, asam nukleat. Kalau kita punya DNA dan RNA nih. Ah, ah. Nah, dia itu apa ya, dia cuman punya kalau nggak DNA, ya RNA gitu. Salah satunya saja. Salah satunya, kalau kita kan Oke. bisa ada dua-duanya nih. Ya, ya, ya. Nah, kalau dia cuma salah satunya aja. Yang kedua yang bikin hebat tuh dia dibilang hidup nggak hidup, ketika dia dibekukan dia mati, ketika udah nggak beku lagi dia hidup lagi gitu. Oh, berarti itu kayak dia ada punya fase hibernate gitu ya mungkin ya? Kayaknya istilahnya kayak bukan hibernate juga sih, soalnya Ah, oke. dia itu cuman suka satu host aja, inangnya. Jadi virus itu Hmm, spesifik Mas, jadi hmm. kayak misalkan, virus A sukanya cuman sama Chandra, nah dia nggak mau nih sama spesies lain. Oh, milih-milih ya? Betul, jadi Oke. kalau si Chandra ini nggak ada, ya udah dia mati. Oh, oke, Jadi oke. kayak gampangnya kayak gitu Tapi gitu. nanti dia bisa hidup lagi gitu ya? Nah, dia salah satu ciri makhluk hidup kan bereproduksi ya. Hmm. Nah, dia itu bukan reproduksi bahasanya, tapi Apa? replikasi. Oh, Dia hidup untuk oh, memperbanyak dirinya doang. kayak kayak membelah-membelah gitu ya mungkin ya? Iya, tapi ada mekanisme spesifik namanya, secara biologisnya ya. Hmm, Masa kita nggak serta-merta bilang itu cuman apa namanya, membelah gitu hmm, ya. hmm. Ada mekanisme namanya lisis dan lisogenik itu agak agak cukup rumit sih, Oh, oke. Berarti pembahasannya. Cuman berarti di atasnya membelah diri ya, ya jadi lebih kompleks lagi itu ya? betul, jadi dia Oke. tuh menyisipkan gennya ke inang Ah, untuk membentuk dirinya yang baru. Nah, oh, si virus ini mati, yang tadi yang tadi menyisipkan gen nyisipkan. tadi. Tapi yang Oh, udah kebentuk gen-gen di dalam hmm? inang itu entar dia hidup. Jadi bereplikasi gitu. Oh, iya ya, dia kayak menanamkan jejak gitu ya, Betul, ditinggal terus dia kayak gitu. mati gitu ya. Terus Nah, nanti itu ada lagi muncul gitu. betul, Oh ya, lumayan tricky ya dia ya. Oh, betul, betul sekali. Dan sekarang pun yang ini penelitian dosenku hmm, yang kemarin hmm, aku garap juga hmm. di videonya. Yang menariknya adalah kita kan sekarang banyak banget bakteri yang resisten ya Ya, ya, ya. terhadap antibiotik. Nah, yang menariknya adalah dosenku ini melawan bakteri sama musuh bebuyutannya, virus. Oke, Jadi cara kita ngobatinnya bukan dari antibiotik, tapi oke, lewat virus. Jadi oke. si ada virus itu kelompoknya, Nah, kelompoknya istilahnya ya, bahasa ya. mudanya itu bacteriophage, bacteriophage gitu. Hmm, Nah dia itu virus yang spesifik cuman nyerang bakteri. Bakteri pun spesifik spesies ini tuh gitu. hmm, Nah hmm. si dosenku ini mencari-cari, biasanya kan kalau dalam pangan itu bakteri-bakteri yang sering menyerang, misalkan kalau dalam MBG misalkan Ya, ada ya, keracunan ya, makanan, ya. Ah. misalkan Staphylococcus nih nama spesiesnya. Ya, ya. Kita mencari nih virus yang nyerang khusus Staphylococcus. Oke, oke, oke. Kalau udah ketemu, ya udah itu yang bakal jadi obatnya di masa depan gitu. Oh, oke, Buat antisipasi ketika ada makanan gitu. oke. Berarti bakteri dan virus itu dua hal spesies yang bisa Iya, jadi bermusuhan ya? iya. Oke, oke. Jadi kayak mereka kita mengadu Iya, dombakan iya, virus oke, dan oke. bakteri Ya, gitu. biar serang-serangan nanti mana yang menang gitu ya? Udah pasti virus sih Oh, udah biasanya pasti sih ya. virus ya? Heeh. Walaupun Oh, bakteri memang punya mekanisme sendiri untuk memotong gen-gen dari virus gitu. hmm. Mereka ada mekanisme sendiri sih Oh, sebenarnya. oke. Cuman ya biasanya cara kita ya biasanya kalau udah kena virus kan apa ya, menang gitu sih Iya, iya, virusnya iya, ya, iya Mas. sih, bener sih. Kayak manusia aja kalau flu dan yang lain baru kena virus itu kan Iya, juga heeh. beda ya. Itu menarik banget sih dari Kalau bakteri dan virus itu ukurannya lebih gedean bakteri kan?
Ya, Secara lebih gedean bakteri. ya sedikit ya. Kalau secara power tapi lebih kuat virus ya. Eh, Kekuatannya. Kalau kekuatan lebih ke arah gini sih, jadi Ya si ya. virus ini menyisipkan gen-gennya tadi, gen-gennya ke dalam si bakteri. Iya iya iya. Nah, itu kan tadi aku sempat nyinggung ya, ada lysogenit dan juga Ya. lisis. Ya ya. Nah, itu adalah dua mekanisme si virus membangun, merakit dirinya Oke. sendiri di dalam tubuh si Oke. bakteri. Oke. Ya. Nah, nah kalau misalkan di lysogenik itu dia sistemnya menunggu nih, dia nunggu dulu deh bakterinya apa ya, nunggu waktu yang pas buat bisa keluar dari tubuh bakteri itu. Oke. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kalau lisis itu dia sekali menyisipkan, terus terbentuk si virusnya langsung dipecahkan, jadi bakterinya mati. Oh iya ya, berarti dia lebih licik ya virus itu Licik, ya. Oke. lysogenik ini Kita kata-katanya gitu cukup aja. cukup cukup licik Iya emang. ya. Oke. Tapi ujung-ujungnya lysogenik bakal ke lisis juga, karena Oke. pecah kan ujung-ujungnya. Oke. Lisis itu kan pecah Oke. gitu ya, Oke. bahasa mudanya gitu Ya. dia Oke. pecah gitu. Oke, mungkin contoh gini ya. Ini kan ada bakteri ya, Bang ya. Ya, Bakteri terus bakteri segede gini nih. ya, Misal contoh-contoh aja nih bakteri. Terus heeh, ini adalah si virus. ya, Ini mungkin secara ya mungkin kalau di dunia wilayah spiritual manusia mungkin ini lebih sakti ya. Si betul, virus lebih sakti daripada bakteri. betul. Nah, mungkin kalau secara kekuatan fisik dia lebih gede bakteri ya. Mhm, mhm, Tapi dia caranya licik, dia nggak sadar mhm. bahwa dia suntikan sesuatu Dia, hal ya, punya dia masuk ke dalam sini, betul. terus menjadi satu dengan bakterinya, Ya, sampai pada akhirnya nanti seandainya virus ini pun mati, mhm, itu sudah menjadi satu dengan si mhm. bakteri ini dan memecah dari dalam. Iya, memecah dari Nah, dalam, jadi akhirnya si nyampur ya bakteri akhirnya mati, ya. ya. Jadi si bakteri ini akhirnya pun juga jadi virus juga gitu ya akhirnya. Bakterinya mati dan si virusnya ini Menguasai. udah terbentuk virus yang baru. Oh, berarti diambil alih wadahnya gitu Iya, ya. diambil alih. Oh. Jadi dia tuh caranya mengontrol semua gen-gen yang ada di Oh iya bakteri, iya oke oke. diakuisisi sama Oh dia, iya iya iya. langsung Oke. diambil aja gitu. Oh ya, mungkin contoh contoh mungkin lebih visualnya kalau kita nonton di film SpongeBob itu ada Heeh, plankton itu ya. iya, Dia kan berusaha untuk menguasai dari iya, otak iya, iya, pikirannya kayak gitu kayak ya. gitu, Ya, dia kayak kayak gitu. gitu ya mungkin ya. Nah, kadang kan berhasil, kadang enggak kan. Iya iya, Nah, kadang ada bakteri kadang memang enggak. punya beberapa mekanisme gitu yang Iya dia iya. bisa meng-cutting, Mhm. misalkan ada gen, kan DNA double helix ya. Iya iya. Ketika disisipkan itu Heeh. ada mekanisme bakteri itu buat ngegunting-gunting. Oh, Jadi oke. dia mengira, oh ini zat asing nih masuk nih, terus Hmm. ngegunting-gunting Itu gitu bakterinya supaya bisa gunting-gunting ya. supaya dia gagal gitu untuk Hmm. mencoba mengontrol gen-gen dari bakteri itu. Memang ada Oke, beberapa oke, ya. oke. Ini kita sedang berbicara science communication nih, Bro. Betul, Dan asik asik juga ini sih itu. Jadi menarik kayak juga ya ternyata ya heeh, kalau jadi diperdalam ya. waktu videonya tuh aku garap, oh ya udah gimana kalau misalkan kita framing topik premisnya adalah cara melawan bakteri itu adalah dengan mengadu dombakannya dengan si musuh bebuyutannya, Oke, berarti bakteriofag gitu. bakteri versus virus, Ya, menang virus ya mhm, berarti mhm. ya? Oke. Terus jadi pertanyaan kan, wah kalau kita pakai virus, terus nanti malah virus ya dong di tubuh Ya, kita. Nah, oke. tadi yang seperti yang aku bilang, keuntungannya adalah virus itu spesifik. Hmm. Jadi dia kalau nggak ada inangnya, ya dia bakal mati. Dia Oke, nggak bakalan nggak bakalan ada ada. gitu. Dia nggak Oh. bakalan nyerang kita karena dia nggak doyan kita gitu. Bahasa Oh, mudanya seperti itu. dia butuh inang ya berarti Dia ya? butuh inang, inangnya spesifik lagi. Oke. Seperti itu. Kalau dia nggak cocok, dia juga mati. Iya, dia nggak akan hidup bertahan lama. Susahnya di situ ya. Iya. Nah itu kalau yang di wilayah-wilayah buat penelitian nih, Hmm, virus-virus itu kan butuh inang tuh. betul. Berarti itu ada inang-inangnya di situ ya? Ada, pasti Oke. ada Biasanya inangnya. pakai apa, Bro, inangnya itu? Tergantung. Jadi memang si Contoh si aja deh yang mungkin sudah pernah dilakukan itu virus tertentu pakai inang apa gitu. kalau kalau secara spesifik metodenya aku kurang paham ya, Oke, ngelakuin kan oke. penelitiannya Iya, iya. dari dosenku pribadi. Oke. Cuman kalau secara konsep sih, jadi memang kalau kemarin mereka ngambil sampling gitu di apa namanya, di kali, ngambil Hmm, air kotor hmm, aja hmm. gitu. Terus itu kan bisa jadi sumber kontaminan ya, misal ada bakteri juga. Nah, kita lihat nanti si bakteri itu apakah ada, kayak kita melihat si bakteri itu apakah dia terinfeksi sesuatu tiba-tiba hancur gitu. Nah, berarti itu kemungkinan bakal ada virus nih yang Oke, mempengaruhi si bakteri itu gitu. oke. Nah, ketika udah dapet, ya udah itu kita anggap sebagai isolat atau apa ya, suatu virus yang Hmm. memang spesifik menghancurkan bakteri itu gitu. Oke. Berarti inang di sini itu belum tanda kutip belum berarti itu harus manusia ya, Bro ya? Ya, Oke. manusia pun juga ada gitu kan. Manusia juga bisa, hewan juga bisa, Mhm, air pun juga bisa.
sebagai inang dia? Oh, inangnya harus organisme. Oh, organisme. Ya, Oke. karena dia organisme kan ada asam nukleat itu DNA-RNA. Oh, oke, oke. Nah, Bisa tikus, bisa yang betul. lain-lain Jadi gitu ya. virus itu memang dia menyerang DNA dari si inang itu sendiri. Oh, oke. Materi genetik lah, Oke, nggak harus DNA ya, gitu. ya. Oke, Dia oke. mengontrol kita Oke, ya jadi. kayak plankton gitu ya. Kalau mungkin di gambar kartun itu Iya kan iya dia betul betul. nyerang terus gitu ya untuk Heeh, heeh. menyerang. Hmm. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita sedang bicara science communication secara nggak So, langsung nih. Dan ternyata asik. menarik juga ketika Iya. sampai ke dalam-dalam ya, Bro ya. Asik banget sebenarnya Ya, penelitian-penelitian orang itu kan. ya Mungkin berarti. nggak cuma biologi, Iya, dari iya, ya. Mungkin teknik yang di lain sendiri ada juga. dengan bahasa-bahasa yang Iya, mungkin tertentu ya. asik banget Jadi memang. perang virus versus bakteri menang virus ya. Pernah nggak menang Harusnya bakteri sih. gitu? Belum pernah ada Aku ya? belum belum bahas sejauh itu sih, Ya, tapi tapi kayaknya karena dia kemungkinan licik bisa. ya, masuk Kemungkinan ya. bisa karena itu tadi ada untuk Dia motong itu ya. motong-motong gen-gennya itu dia punya mekanisme sendiri. Tapi sejauh ini dari sebuah penelitian bahwa dia itu menghancurkannya adalah Lewat virus. lewat dalam itu ya. Dia Iya. virus langsung masukin ke plug gitu ya. Jadi Ke dalam bakteri, tubuhnya. terus kita kasih si virus ini spesifik yang emang khusus dia doyannya. Ya udah si virus itu nanti menyisipkan Menyisip materi drip. kayak nyuntik lah. Ya, Kita nyuntik. masukin sesuatu, itu materi genetik dimasukin, terus nanti si materi genetik si virus itu mengontrol semua materi genetik yang ada di dalamnya. Ya. Itu nanti perangnya perang perang di Oh iya, dalam di itu dalam ya. itu Di udah dalam di itu. situ berkecamuk lah tuh. Oke. Terus udah dikontrol, si virus kan udah dibawa kendalinya si materi genetik itu. Akhirnya mereka membentuk organismenya mereka sendiri gitu. Oke. Sekarang nggak bisa disebut organisme sih, apa ya? Sebutannya mungkin Ya makhluk hidup gitu aja. ya Ya. makhluknya si virus itu Iya, sendiri, ya. dia Oke, membentuk oke. sendiri. Bisa Iya, banyak tuh, makanya Iya, tujuannya itu replikasi bukan Oke, reproduksi dibilangnya. replikasi ya dia. Tuh. Ya kayak istilahnya itu penguasaan juga ya itu Iya, ya. Ngeri juga ya itu, tapi betul. dengan skala-skala mereka ya. Mhm. Wah, ya kayak perang dunia ya, tapi perang dunianya mereka gitu loh maksudnya. Iya, betul. Ya kan? Penjajahan ya istilahnya. Menjajah. Mungkin Menjajah. bahasanya mudah Virus menjajah ya. bakteri Betul. gitu ya. Oke. Berarti nanti wadahnya bakteri hancur juga ya. Iya, bakteri itu mati, si virus keluar, terus si virus nyari inang lagi. Oh. Dan terus menerus ya, makanya Iya, replikasi terus. replikasi terus. Oke, ini menarik ya bro ya. Iya. Ini aja aku yang baru aja menarik nih. Oke. Makanya nggak usah ngomongin virus deh, bakteri juga begitu. Kan dia juga nanti bakal memperbanyak dirinya juga kan. Ya. Makanya dokter tuh selalu menganjurkan kan, jangan sampai kita nggak minum obat tepat waktu. Karena takutnya ketika kita telat minum obat gitu ya, obat kan buat menghambat pertumbuhan si bakteri kan, salah satunya kan, supaya nggak tumbuh lagi. Kalau kita lambat minum obatnya, terus dia bereplikasi terus, tambah lagi ya? bereplikasi atau kalau di bakteri bereproduksi kali ya, jadi memperbanyak dirinya gitu ya, susah nanti kita ngelawannya gitu. Makin resisten kadar dia, obatnya kan makin harus makin kebal ya? sama si obatnya itu sendiri. Gitu. Oh berarti adalah di sini kan peran medis adalah fungsi obat itu ketika kita sedang sakit, kena bakteri ataupun virus, menghambat pertumbuhan si virus atau bakteri. Berarti nggak langsung mematikan sebenarnya ya fungsi obat itu ya? Iya, jadi kayak memang apa dilambatkan ya? Sampai pada akhirnya mungkin dia menyerah sendiri ya, bisa jadi ya. Jadi ibaratnya kayak membantu pasukan sel darah putih kita untuk menyembuhkan diri gitu lah. Oke. Ya. Kalau enggak nanti kemakan sama bakteri dan virus. Sekarang juga. Kita sakit itu kan karena sel darah putih kita. Iya. Pasukan arminya kalah tuh. Iya, kalah. Sama si virus itu atau bakteri itu kan, yang patogen itu. Makanya kita inflamasi, sakit lah kita. Demam atau apa gitu. Benar. Nah, dengan obat membantu untuk memperkuat itu kan. Kayak dapat troops tambahan lah gitu, dari luar gitu. Ya, istilahnya prajurit tambahan. Betul, untuk melawan menarik juga ya ini. Iya. Oke bro, berarti kalau di dirimu kan tidak sampai ke wilayah yang solusi untuk obatnya kan seperti apa kan enggak ya, lebih ke wilayah organismenya. Oke. Nah ini menarik ya. Aku ini tadi awalnya juga kayak terkesan, waduh ini kayaknya pembicaranya bakal berat nih, tapi enggak ya, kayak anak divisualisasikan, digambarkan asik juga ya ternyata ya. Dan ini mungkin kayak hal-hal seperti ini mungkin bisa jadi kayak semacam kebiasaan anak-anak muda bahwa sebenarnya dunia sains itu nggak seberat itu kok sebenarnya. Iya, betul. Sebenarnya asik sih. Karena banyak terminologi aja sih. Iya benar. Sebenarnya asik ya. Asik banget gitu. Kayak wah ternyata kita bisa mengadu dombakannya si virus sama bakteri. Kita gitu sebagai pemain caturnya aja nih, wah ini ada bakteri, ada virus nih. Kita main catur aja gitu kan. Gitu aja ya. Hitam dan putih gitu kan. Yang menang yang mana nih? Iya, kayak gitu. Jadi asik juga tanpa perlu kita
itu kan alternatifnya kita nggak perlu Iya, bikin obat baru dari zat kimia iya, baru iya. yang mungkin butuh waktu nyari zatnya apa, di Mhm, testing dulu. Udah mhm. kita cukup pakai kita lawan aja dia pakai Iya, virus pakai itu gitu virus kan. itu ya. Karena Heeh, nanti yang bakal benturan kan yang itu ya. betul. Oke. Oh, ya menarik sih ini ya. Hmm, Tapi ya memang itu perlu kajian khusus ya, betul memang. wilayah-wilayah. Oke lah, Bro Chandra, ini mungkin dirimu sebagai seorang mahasiswa dan juga as a founder Gen Kreatif, mungkin di wilayah kreatif kan juga tidak semua orang bisa melakukan ya, karena itu erat kaitannya dengan otak kanan. Biasanya Betul. kalau anak-anak analisis kan Ya, biasanya lebih condong ke banyak yang otak kiri. ya, Nah ini kan juga menyeimbangkan otak kanan. Nah ya. ketika otak kiri dan otak kanan dipakai itu kan biasanya Ah, hasilnya luar biasa ya. betul. Nah mungkin ada pesan-kesan nih buat teman-teman anak-anak muda dan juga teman-teman mahasiswa yang lain nih kira-kira dalam menjalankan kuliah ataupun progres dirinya ke depan nih. Kira-kira gimana nih, Oke, Bro mungkin Chandra? pesan buat mahasiswa, explore aja apapun itu, karena mungkin ada kita sering dengar istilah generalis, spesialis gitu ya. Ya, oke. Tapi menurutku nasihat kayak gitu sangat tidak penting kalau masih umur-umur masih muda, mahasiswa Oke, kayak oke. kita. Sekarang kita wadah kita tuh cocoknya untuk eksplorasi, jadi jangan takut nyoba apapun sih gitu. Hmm. Kayak dulu aku juga sebenarnya nggak nyangka Hmm. bakal terjun di dunia videografi Oke, gitu-gitu. oke. Walaupun masih tanda kutip ya masih newbie lah ya, tapi karena suka ngelakuinnya terus aku dipayungin dengan storytelling gitu. Jadi kan Oke, payung oke. besarnya adalah Oke. storytelling ya. Oke, ya, ya. Jadi tetap berjuang aja sih. Maksudnya kayak berkarya aja Ya. sesukamu, jangan nunggu-nunggu takut nyesel gitu sih. Ya, Itu oke. aja sih paling. Lebih baik mencoba di awal daripada menyesal di belakang Iya, ya. betul. Oke. Oke. Oke, terima kasih teman-teman karakter Terima people. kasih. Sampai ketemu lagi di acara Sampai Ngopi ketemu. TV selanjutnya.